Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuralisa Khairunisa. Nama saya Lauza Lizia Hayati. Nama saya Farah Fahira Salsabila. Saya Maya Arianti. Nama saya Salsabila Kolbi Qurani. Kami di sini akan menjelaskan mengenai sindrom Patau atau trisomi 13. Apa itu sindrom Patau? Sindrom Patau, biasa disebut trisomi 13, adalah kelainan genetik serius yang disebabkan oleh adanya salinan ekstra kromosom 13 pada sebagian atau seluruh sel tubuh. Kondisi ini akan membuat bayi terlahir dengan kelainan fisik dan gangguan intelektual. Dalam kondisi normal, janin akan memiliki 23 pasang kromosom, yakni pembawa genetik yang diturunkan dari orang tua. Sementara pada trisomi 13, penderitanya akan memiliki lebih banyak salinan kromosom 13 yang harusnya ada sepasang. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri sindrom Patau. Sindrom Patau dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, tergantung apakah salinan kromosom 13 ini terjadi hanya pada sebagian atau pada seluruh sel tubuh. Yang pertama, ada kelainan bentuk wajah seperti kepala yang berukuran kecil, disebutnya mikrosefalus, lalu ada juga mata yang berukuran kecil, disebutnya mikroftalmia. Lalu ada juga yang hanya memiliki satu mata, bahkan tidak ada mata sama sekali, disebutnya anoftalmia. Dan mereka juga memiliki kelainan lain, yaitu bentuk hidungnya yang berbeda. Yang kedua, kelainan bentuk bibir dan mulut seperti bibir yang sumbing. Yang ketiga, kelainan pada anggota gerak seperti contoh pada gambar di PowerPoint ini. Ada jumlah jari dan tangan yang lebih dari 5, disebutnya polidaktili. Yang keempat, kelainan pada otak dan sistem saraf, seperti cacat tabung saraf atau spina bifida. Spina bifida ini terjadi karena adanya bagian dari tuba neuralis yang gagal berkembang. Jadi, kelainan pada otak ini dapat membuat gangguan tumbuh kembangnya bayi. Yang kelima, adanya kelainan bentuk telinga sehingga mengakibatkan gangguan pendengaran. Yang keenam, munculnya kelainan pada sistem pencernaan. Yang ketujuh, gangguan sistem saluran kemih seperti penyakit ginjal polikistik, mikropenis, dan hipertrofi klitoris. Dan yang terakhir yaitu lemahnya otot. Dari keseluruhan jumlah penderita sindrom Patau, hanya sekitar 10% yang mampu bertahan hidup selama lebih dari 1 tahun. Kalaupun dapat bertahan, bayi yang terkena sindrom ini akan mengalami komplikasi. Contohnya, adanya kelainan pada jantung, paru-paru, infeksi seperti sepsis dan pneumonia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gejala dari sindrom Patau. Bayi dengan sindrom Patau memiliki sejumlah masalah kesehatan. Pertumbuhan mereka di dalam rahim seringkali terbatas, sehingga seringkali terlahir dengan berat badan rendah dan cacat jantung. Otak seringkali tidak terbagi menjadi 2 bagian. Hal ini diketahui dengan holoprosencephaly. Ketika hal ini terjadi, fitur wajah akan terpengaruh dan menyebabkan kecacatan. Sindrom Patau juga memiliki gejala lain, diantaranya yang pertama adalah kecacatan perut, di mana daerah perut tidak berkembang sepenuhnya di dalam rahim, yang membuat usus terbentuk di luar tubuh dan tertutup hanya oleh membran. Lalu yang kedua adalah kista daerah perut di ginjal. Yang ketiga adalah penis kecil yang tidak normal pada lelaki, dan yang keempat adalah klitoris yang membesar pada perempuan. Penyebab sindrom Patau. Sindrom Patau atau trisomi 13 adalah suatu kelainan genetik yang terjadi pada bayi karena ia memiliki tambahan kromosom pada nomor 13. Dalam kondisi normal, biasanya bayi memiliki 23 kromosom dengan 2 alel atau 2 salinan. Nah, dalam kasus sindrom Patau, kromosom yang ke-13-nya memiliki tambahan salinan, sehingga yang tadinya hanya memiliki 2 alel menjadi 3 alel. Hal ini terjadi karena pembelahan saat reproduksi tidak terjadi secara normal. Rasio bayi yang lahir dengan sindrom Patau 1:16.000. Dan biasanya, bayi yang terlahir dengan sindrom Patau ini tidak akan bertahan hidup dengan lama. Bayi yang dapat hidup bertahan lama pun biasanya memiliki komplikasi yang serius.
Hingga saat ini belum diketahui apa yang menyebabkan terjadinya kelebihan alel pada kromosom nomor 13 tersebut. Namun, sebagian besar tidak disebabkan oleh faktor genetik atau faktor keturunan. Kondisi ini terjadi secara acak saat pembuahan sel ovum oleh sel sperma hingga janin terus berkembang. Dan beberapa ahli juga mengatakan bahwa kasus sindrom Patau lebih banyak dijumpai pada ibu yang mengandung pada usia di atas 35 tahun. Diagnosis pada sindrom Patau. Untuk memastikan adanya sindrom Patau pada bayi, perlu dilakukan pemeriksaan sitogenik. Pemeriksaan sitogenik ini dilakukan dengan mengambil sampel darah pada bayi saat masih dalam kandungan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan mengambil cairan ketuban pada ibu hamil. Sindrom Patau dapat dipastikan jika ditemukan adanya kelebihan kopi kromosom nomor 13 saat hasil pemeriksaan sitogenik. Jika bayi yang mengalami sindrom Patau harus dilakukan pemeriksaan CT scan terlebih dahulu. Cara mencegah sindrom Patau. Untuk saat ini, belum ada tindakan atau hal yang dapat mencegah sindrom Patau. Namun, untuk ibu yang pernah melahirkan bayi yang mengalami sindrom Patau, maka sebaiknya kedua orang tua bayi harus melaksanakan konseling terlebih dahulu kepada dokter ahli genetika sebelum merencanakan kehamilannya. Pengobatan sindrom Patau. Bila adanya sindrom Patau telah diketahui sejak masa kehamilan, sebaiknya ibu hamil segera mendiskusikannya dengan dokter kandungan yang menangani mengenai metode dari waktu persalinan yang tepat. Ibu hamil juga harus mempersiapkan diri untuk bersalin di rumah sakit yang fasilitas perawatan bayi baru lahirnya sangat lengkap. Setelah lahir, bayi yang mengalami sindrom Patau harus ditangani secara intensif oleh dokter spesialis anak ahli perinatologi. Sebagian besar kecacatan yang terjadi harus ditangani melalui operasi, misalnya bila terdapat bibir sumbing, penyakit jantung, bawaan, serta polidaktili dan sebagainya. Namun, berbagai operasi tersebut baru dapat dilakukan bila keadaan bayi sehat dan bugar. Bila bayi tampak lemah atau sesak, maka fokus utama pengobatan adalah untuk memperbaiki kondisi fisik umumnya dahulu sebelum menjalani operasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.